Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 20 Muardo Jambi, yang saya hormati Bapak Sri Sugiarto selaku pengajar praktik yang mendampingi saya dalam kegiatan CGP, dan selanjutnya Bapak Ibu Guru yang saya sayangi, yang saya hormati. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat, rahmat dan limpahannya kita masih diberi kesehatan, nikmat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama, yang insya Allah nanti sekitar kurang lebih 1 jam kita akan sharing dan diskusi bersama untuk membahas dan belajar bersama demi kemajuan pendidikan kita, demi anak-anak didik kita. Selanjutnya selawat pendidik salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan kiriman doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia untuk hadir duduk mendampingi saya berdiskusi bersama nantinya. Ini adalah momen yang luar biasa bagi saya sehubungan dengan rangkaian kegiatan CGP saya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesehatan kesempatan sehingga kita sama-sama hadir di acara ini, yakni acara seminar hasil belajar modul 1 yang dilaksanakan oleh guru kita Ibu Siti Soekarno SPD dan dihadiri oleh Bapak Sri selaku pendamping. Kemudian salam serta salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita yaitu zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dia berkati mendapat syafaatnya. Bapak Ibu dan peserta seminar yang berbahagia, jadi mari kita sama-sama ikuti dan kita berikan dukungan dan bantuan yang mana nanti akan dipresentasikan oleh Siti selaku CGP. Ini tentunya tujuannya tidak ada, bukan adalah untuk menambah dan memperoleh kemajuan yang lebih baik di dunia pendidikan, khususnya di SMP Negeri 20 ini, kemudian umumnya di wilayah Kabupaten Muardo Jambi dan di Kecamatan Seneng Bahar dan sekitarnya. Ini tentunya untuk meraih hal yang positif yang baik dalam program CGP atau calon guru BK ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan baik secara moral dan material, pemikiran. Ini adalah untuk kemajuan khususnya bagi calon guru penggerak. Untuk itu sangat diperlukan sumbangsi pemikiran kita atau koreksi yang positif untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CGP dan para pendamping dalam mengikuti program nasional. Untuk itu tidak banyak yang kami sampaikan, marilah kita sama-sama ikuti, kita dukung, kemudian kita berikan masukan dan berikan kritikan secara membangun dan positif
untuk kebaikan ataupun kemajuan dunia pendidikan bagi calon guru. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Esa. Begitu, mohon maaf apabila ada penyampaian kurang berkenan dan kurang pas. Begitu, selalu manusia biasa dan hilaf dan salah. Terima kasih dan sesuai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekretaris Gubernur Jambi. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Sri Sugiarto selaku pengajar praktek yang mendampingi kegiatan saya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Suwarto ataupun biasa saya manggil Aki Suwarto yang terhormati, kemudian Bapak Ibu Guru SMPN 20 Jambi yang terhormati, khusus kepada Ibu Isor Katun yang pada hari ini sebagai CGP dari SMP N20 Jambi yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Kemudian nantinya mungkin kita semua akan berdiskusi untuk membahas bagaimana kelanjutan pendidikan anak kita terkhusus di SMP 20. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di kemudian. Bapak dan Ibu yang terhormati, sebelum jauh mungkin perlu saya perkenalkan diri siapa yang berada di depan ini, Pak Soekarno ya. Tapi bagi yang lama-lama mungkin tidak asing dengan saya. Perkenalkan, nama saya Trijanto, tugas di SD 152 Marga Mulia Uni 2 untuk saat ini ya. Baru sekitar 7 bulan 8 bulan di 2. Yang sebelumnya juga pernah di 162. Di 162 kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormati, di sini bukan berarti saya pintar, bukan berarti saya menggurui, cuma kita sama-sama belajar. Kebetulan CGP di bawah naungan saya itu kawan-kawan di Bahar semua. Jadi yang pertama saya mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu kebetulan di sini ada PP juga ya, ada pendamping juga. Kok berbeda dengan kegiatan PP yang lainnya? Itu semua kami sepakati antara PP dengan CGP bagaimana kalau nanti dalam setiap pendampingan yang pertama kita presentasikan hasil belajar kita selama sebulan sebelumnya. Ya alhamdulillah disepakati karena tujuan saya di situ adalah yang pertama mungkin bagi kawan-kawan guru yang belum terbiasa menggunakan IT bisa terbiasa menggunakan IT. Jadi sama-sama belajar. Kalau belajar itu di sekolah, saya rasa tidak sungkan-sungkan dengan kawan. Kalaupun ada kesalahan, kita tolonglah diperbaiki. Tetapi kalau kita belajar sudah duduk di depan kawan-kawan sekolah lain, mungkin kita akan minder, kita akan grogi. Apa yang kita pikirkan akan hilang, apa yang akan kita sampaikan akan hilang. Nah, tujuan saya melatih atau sama-sama belajar untuk terbiasa tampil di depan. Bagi yang belum, karena kebetulan memang ada beberapa titik yang belum terbiasa tampil di depan. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang terhormati, mungkin ini
ini hanya bertiga di sekolah ini. Ya. Dengan salah satu anak murid kita ya kebetulan ngambil gambar, suruh kami ngambil gambar. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi intinya yang pertama ini tidak termasuk aktivitas ataupun kegiatan yang dipandukan, ya, yang dipandukan dari panduan PGP. Tidak termasuk dalam panduan, namun tujuan saya biar kawan-kawan terbiasa. Kemudian bagi Bapak Ibu yang lain, ya, mungkin yang masih punya kesempatan untuk mendaftar di CGP, silakan mendaftar. Tidak berat, tidak berat. Manfaatnya untuk Bapak Ibu, ya. Kalau kami di sini ya mungkin saya Pak Warto dan juga mungkin Bu Disti, Bu Sonya mendorong saja, ya. Mendorong saja. Silakan, ya, mendaftar, berusaha, tidak berat, ya. Yang paling dirasa berat mungkin hal-hal yang pertama yang selalu online kalau tidak terbiasa online. Itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, CGP ini tidak banyak mengganggu aktivitas di sekolah. Minimal, ya, minimal untuk kegiatan dari CGP dalam setiap bulan itu hanya 2 kali. Bisa jadi maksimal hanya 4 atau sampai 6 hari lah. Tapi yang pasti itu 2 hari. 2 hari itu yang pertama kegiatan hari ini, pendampingan individu itu memang harus dilakukan. Yang kedua itu pada saat lokakarya, karena itu wajib hadir. Itu waktu kita meninggalkan sekolah. Namun bagi kawan-kawan mungkin daerah lain yang tidak ada sinyal, ya maaf, ya. Mungkin setiap sore, karena kegiatan pembelajaran itu dilakukan setiap sore, tidak pagi, kecuali dari fasilitatornya atau strukturnya itu menghendaki pagi, tidak bisa dilaksanakan sore. Itu pun belum pernah terjadi, ya. Dilaksanakan pagi belum pernah terjadi. Dilaksanakan selalu setiap sore atau malam. Itu jadi harapan kami, kesepakatan dengan kawan-kawan CGP yang ada di Sungai Bahar itu bisa kawan-kawan dari SD, SMP, SMA ataupun TK yang dari Kecamatan Sungai Bahar ini berlomba-lomba untuk ya bisa ikut dalam agenda CGP ini ataupun kegiatan CGP, ikut mendaftar menjadi calon guru penggerak. Yang pertama, kemarin disampaikan oleh Pak Kadis Masuk bahwasanya untuk pengangkatan D3K ini, mohon maaf bagi yang honor, ya, bagi yang honor untuk pengangkatan D3K itu diprioritaskan untuk kawan-kawan yang sudah menjadi guru penggerak ataupun karena Muara Jambi ini baru proses, setidaknya sudah ikut pendidikan CGP. Itu yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua, untuk mengikuti PLTG, PTG atau PTG, ya, PTG. Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan CGP ataupun rangkaian kegiatan CGP ini, untuk mendapatkan sertifikat profesi tinggal mengikuti ujian akhir. Tidak perlu diklat online atau gimana? Tidak perlu diklat online lagi. Namun kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai peserta PTG, PTG wajib diklat online. Sudah lulus PTG, baru dapat CGP-nya juga wajib diklat online. Nah itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan pendidikan
pendidikan profesi guru terlebih dahulu 2 kali lipat. Tetapi kalau Bapak Ibu yang belum mendapatkan sertifikat profesi ya, itu mengikuti guru penggerak dulu, rangkaian kegiatan guru penggerak dulu, untuk mendapatkan sertifikat profesi itu tinggal mengikuti ujian akhirnya saja. Tidak mengikuti rangkaian kegiatan belajar secara online. Itu kemudian yang diberikan dari kegiatan CGBI. Itu kemudian yang lebih inti nanti mungkin setelah penyampaian materi ini akan dilaksanakan diskusi khusus untuk visi dan CGB yang harus diselaraskan dengan visi dari sekolah. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikembangkan, itu nanti akan didiskusikan bersama Bapak Ibu. Jadi mohon nanti masukan, saran, kritiknya bukan untuk kemajuan CGB, tapi untuk kemajuan sekolah. Kalau dilihat dari topiknya, itu dalam pendampingan yang kedua ini penekanannya pada perubahan paradigma pemimpin pembelajar. Karena apa? Karena semua Bapak Ibu guru ini adalah pemimpin pembelajar. Bukan hanya Bapak Ibu kepala sekolah saja yang pemimpin pembelajar, tetapi Bapak Ibu guru juga seorang pemimpin pembelajar. Ketika kita akan berjalan sebagai pemimpin pembelajar, kita berjalan tentunya kita harus punya visinya. Visinya apa? Tujuannya apa? Itu yang harus kita selaraskan. Karena di kurikulum merdeka ini diharapkan, apalagi di guru penggerak ini sangat diharapkan ataupun diwajibkan untuk kegiatan pembelajaran itu berpihak pada murid. Namun dalam tanda kutip ya ini, berpihak pada murid bukan memanjakan murid ataupun mengistimewakan murid. Gitu. Jadi kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan yang mengutamakan murid, tidak hanya kita yang harus kuat-kuat ngoceh-ngoceh di depan terus seperti sebelumnya, tapi kita sebagai fasilitator, sebagai motivator aja, memfasilitasi bagaimana supaya pembelajaran itu bisa hidup, anak-anak bisa aktif. Itu ya. Itu mungkin sedikit dari saya. Sekali lagi saya harapkan nanti bisa berdiskusi, membantu diskusi dalam menjelaskan antara visi dari CGD, kemudian visinya untuk perubahan yang terbaik bagi SMP 20. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak pengajar praktik. Selanjutnya masuk ke kegiatan inti kita. Di sini saya mohon izin kepada Bapak. Jadi apa yang menjadi visi saya? Visi saya ini saya berangan-angan saya dapat mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter. Ini saya tebalkan, cerdas berkarakter. Ya, cerdas ini ada cerdas emosional, cerdas intelijensi, dan cerdas spiritual. Harapan saya anak-anak kita mereka dapat menjadi anak-anak yang cerdas, dapat mengolah ilmu yang mereka miliki, dapat mengolah emosi mereka, dapat mengolah religi mereka, ya. Jadi itu harapan saya. Kemudian berkarakter.
saya mengharapkan dapat mewujudkan impian saya ya, mewujudkan murid yang berkarakter. Yang seperti apa? Yang karakter yang mungkin kalau yang sekarang ini yang trennya karakter yang tertera dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Wah, ada berapa ya? Ada 6 ya. Nah, itu ada yang beriman dan bertakwa, bergotong royong, mandiri, kolaboratif, seperti itu harapan saya. Ya, jadi visi saya adalah mewujudkan murid yang cerdas dan berkarakter. Itu visi guru penggerak saya. Kemudian visi ini kalau angan-angan saya ini tidak akan terwujud kalau tidak ada tindakan. Ya, percuma saya mimpi tapi saya tidak bertindak. Nanti marah nanti Pak Kepala Sekolah, ya kan? Maka ada tindakan. Tindakan ini dapat terwujud dengan pendekatan di sini dalam pembelajaran kami ada yang namanya tahapan bagja yang merupakan singkatan. Nah, ini salah satu apa tindakan saya untuk mewujudkan anak yang cerdas tadi. Salah satu ya. Ada beberapa, nanti ada salah 2, salah 3. Salah satunya adalah dengan budaya literasi yang baik. Maka dari apa ini istilahnya ini prakarsa. Kalau dulu tuh mungkin nyebutnya misi. Ada visi, ada misi. Misi itu kan untuk mewujudkannya, ya kan? Langkah untuk mewujudkannya ini istilahnya prakarsa perubahannya. Apa yang akan saya lakukan? Maka salah satunya adalah budaya literasi yang baik. Langkahnya apa? Ada langkah-langkahnya disebut dengan bagja. Pertama dengan mencari informasi, kemudian mencontoh. Di sekolah ini kayaknya sudah ada yang literasinya bagus, anak-anaknya bagus. Terus bagaimana mereka caranya? Ini caranya kita ikuti, ya, kita contoh, kita cari informasinya. Caranya supaya anak-anak itu literasinya baik. Salah satunya mungkin dibuat, kalau di sini saya mengikuti mencontohnya adalah membuat pojok baca dan membuat jurnal literasi. Itu langkah untuk mewujudkan visi saya murid yang cerdas. Selain langkah itu mungkin ada lagi yang lain, ya, untuk mewujudkan anak murid yang cerdas. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apa langkah selanjutnya selain tentang literasi? Misalnya membimbing, ya kan, peserta olimpiade. Maka prakarsa ini, maka visi ini kalau kita jabarkan bisa membentuk suatu program, ya kan? Programnya nih program seperti itu. Itu yang saya lakukan. Kemudian aksinya apa yang sudah saya lakukan, yaitu membuat jurnal membaca dan pojok baca di kelas. Alhamdulillah sudah terlaksana dan alhamdulillah ini saya masuk ke langkah selanjutnya. Saya ingin mengajak anak menulis. Jadi anak sudah mengumpulkan naskah-naskah tulisan. Nanti saya bekerja sama dengan laboratorium komputer, inginnya, ya kan, anak belajar mengetik. Naskah yang sudah mereka buat diketik akan kita butuhkan. Jadi itu salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat literasi murid kita. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang budaya positif. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, di mana budaya ini merupakan kegiatan yang terlaksana secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan. Jadi prakarsa perubahan, program yang tadi dikerjakan, misi yang dikerjakan, jika terjadi terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan.
kebiasaan inilah yang disebut dengan budaya. Ya, nah di sini selain tadi, ini budaya positif yang perlu dikembangkan seperti nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu berdiskusi bersama. Kemudian aksi nyata apa yang sudah saya lakukan pada materi ini, yaitu mengajak murid untuk lebih terbuka. Jadi budaya untuk saling diskusi itu mulai kita terapkan. Sehingga di sini saya membentuk keyakinan kelas di kelas 8A ini, ya, keyakinan kelas yang disusun oleh anak-anak, ya, mereka ini pengennya, mereka semangat belajar, pengennya, ya kan, kita mendampingi. Kemudian disiplinnya meningkat, ini berdasarkan hasil diskusi mereka. Selalu bekerja sama dan saling membantu. Kemudian menghargai dan menghormati, saling menjaga kebersihan dan membudayakan membaca. Ini yang menjadi keyakinan yang disepakati oleh anak-anak saya di kelas 8A. Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan kita adalah diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 20 Muaro Jambi. Bapak Ibu ngantuk ya? Kalau gitu kita ini dulu lah, tepuk-tepuk dulu lah biar kayak orang-orang itu. Bapak Ibu, kalau misalnya ini sekalian nih konsentrasi. Saya sudah coba, saya ini ternyata kayaknya otak kiri sama otak kanan agak kurang nyambung. Disesuaikan, ada gerakan, ada ucapan, ya. Jadi kalau misalnya saya bilang saya, gerakannya gini. Saya, ini buka, saya. Senang, senang, gini namanya, senang. Hidup sehat, bersemangat. Sambil nyanyi ya. Coba saya tadi mana? Senang, hidup sehat, sehat ini, baru semangat, gitu ya. Sambil nyanyinya kayak gini. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Coba nih aku cepet ya. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya hidup, saya hidup, saya senang hidup sehat bersemangat. Ternyata otak kita suka nggak nyambung kiri dan kanan. Nah ini berat sebelah otak kita ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Di sini sebelumnya mungkin kita di sekolah punya visi ya. Visi sekolah kita ini yang saya foto di kantor ini. Visi sekolah kita. Visi yang tadi saya buat di CGP, visi saya guru gerak, tadi cerdas dan berkarakter, ingin saya sesuaikan dengan visi sekolah kita. Nah, maka dengan dari itu, Bapak Ibu, kenapa perlu diselaraskan? Karena ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum. Ya. Kurikulum sudah berkembang, kurikulum sudah berubah, visi kita juga harus berubah. Terus kita tadi ingat tadi ya, bahwasanya Ki Hajar menyampaikan pendidikan itu berpusat pada murid. Pesannya Pak Nadiem, pendidikan itu adalah murid, murid,
murid. Maka apapun itu semua dari murid untuk murid oleh murid. Murid. Kita ini ibaratnya pelayan cuman ya kan Bapak Ibu ya kan. Kemudian kita selaraskan dengan yang tren sekarang di kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah karakter pelajar Pancasila yang diharapkan. Yang seperti apa? Beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Maka harapannya kegiatan-kegiatan kita akan mendorong anak-anak memiliki karakter seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu ini berdiskusi. Kelihatan nggak ya? Kurang besar. Kurang besar. Ya. Kenapaan Bu? Bapak ini. Nah, nih. Bapak Ibu, seperti saya tadi punya mimpi, pasti Bapak Ibu juga punya mimpi. Saya memimpikan murid-murid yang cerdas, lagi berkarakter, lagi beriman dan bertakwa. Langsung saya tulis ya, biar nanti jadi visi kita. Cerdas. Yang itu beriman dan bertakwa pertama. Kalau Beriman cerdas dan yang beriman bertakwa. lain. Beriman dan bertakwa. Kemudian baru Cerdas. Jadi emang Lagi ya? Lagi berkarakter. Satu lagi tanggung Lagi. jawab. Oh, tanggung jawab. Selesai. Kalau sudah bertanggung jawab itu mantap itu. Bertanggung jawab. Ini kalau ini belum dari yang lainnya. Ayo, Bapak Ibu, ayo kita ngelakuin sedikit, kita mimpikan anak-anak kita. Mau jadi apa mereka? sudah bertakwa berkarakter prestasi lah. Prestasi. Oh, ini yang disampaikan tadi Ibu Pembina Upacara tadi, berprestasi. Kalau prestasi juga termasuk. Berkepribadian. Tulis aja dulu nanti kita rangkum jadi satu. Berkepribadian. Mobil pribadi, ya tidak. Nah, apa lagi? Saya memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter, tanggung jawab, berprestasi, berkepribadian. Itu beda dengan berkarakter ya. Nah, ayo, mana? Yang itu sudah termasuk dan karakter. Diskusi nggak apa-apa ya kan? Iya, sekalian nih. Memang tujuan saya begitu. Ada satu lagi Nah, Pak. lagi. Dari yang itu sehat. Sehat, betul. Oh, ini nanti salah satu programnya adalah setiap Jumat ini langsung kita makan bubur. Ada itu programnya nanti. Kan prakarsa perubahannya. Apa lagi Pak? Ya. Ada lagi? Tambah sudah sehat ya Pak. Kuat. Sehat. Kuat belajar, kuat Mulai ini. kan kerjasama bisa. Ulet dan kerjasama. Tulis aja lah dulu nanti baru kita ini. Nah itu sudah masuk tanggung jawab kan? Mana? Ulet dan kerjasama. Tulis aja. Jadi Bapak Ibu, karakter yang di kurikulum merdeka di profil pelajar Pancasila ini jelas nggak sih? Ini karakter yang diharapkan di profil pelajar Pancasila. Itu sudah masuk ke yang gotong royong, termasuk Jadi kayak ini sudah ke iman dan takwa tadi ya. Iya. Ini berbudaya. Pak, Berbudaya, anak memiliki budaya yang baik. komunikasi. Komunikatif. Iya, komunikasinya itu kan harus selain itu bahasa sesama teman terhadap guru itu sopan. Oh, berakhlak ya, akhlak. Nah, tadi kayaknya sudah deh ya kan. Nah, terus kayak
Tanggung jawab. Tanggung Dia kan jawab. kalau dikasih jelas mandiri tanggung jawab dia. Oh, gitu ya. Nah, jadi tanggung jawab. Kan sudah tuh. Saya. Nah, ini. Ya. Ini impian. Benar ini impian Bapak Ibu. Iya Pak. Ya. Pengennya ya kan? Pasti Bapak Ibu semuanya menginginkan anak kita beriman dan bertakwa, cerdas, berkarakter, bertanggung jawab, berprestasi, berkepribadian, sehat, ulet dan kerjasama, lagi rajin menabung. Hah? Itu jalan-jalan. Yuk jalan-jalan, nanti programnya jalan-jalan. Memang ini nanti kemana programnya? Prakarsa perubahannya kemana ini nanti arahnya? Nah itu ya. Terus di kalimat kedua ini ada Bapak Ibu. Saya percaya bahwa murid itu adalah ini kira-kira kalimat yang bisa melengkapi. Bapak Ibu percaya murid kita itu bagaimana? Bisa. Bisa. Karena kan sesuai dengan mutu. Hebat. Saya percaya bahwa murid adalah Bisa. hebat, pintar. Ya, ini kan apa namanya? Santun. Kalau mutu yang di awal pembelajaran itu kan ada. Iya kan? Kita harus percaya. Pintar, cerdas itu sama ya. Cerdas. Berusaha. Bebas tuh bisa ya Pak. Bisa. Oh ini nanti bisa jadi itu kita motonya. Ya. SMP 20 bisa hebat, cerdas dan santun. Iya. Sejak memulai pembelajaran kalau saya perhatikan di sini kan kemarin kan, tuh anak-anak bisa, yes. Berarti kan itu arahnya ke situ. Atau Jadi Bapak Ibu kalau kita punya visi, moto, dengan membacanya aja kita udah jadi motivasi kita ya kan. Oh visinya begini, motonya gini, push, keren banget ini kayaknya. Nah itu ya kan. Nah tuh dan santun. Di sekolah saya mengutamakan di sekolah kebersamaan. Di sekolah saya mengutamakan kebersamaan dalam berbagai hal ya. Ya, baik murid, siswa, seluruh stakeholder. Apa itu namanya istilahnya? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa ini? Kita berpikiran positif aja dulu kepada anak-anak kita kita ini sadar. murid di sekolah saya sadar betul Bahwa peraturan adalah utama. peraturan Apa juga dari di atas. peraturan Sekolah. Dan kuliah. Peraturan sekolah yang sudah sadar betul bahwa peraturan dan akhlak itu perlu gitu ya. Akhlak penting. Gitu. Ada lagi. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa peraturan diutamakan. peraturan diutamakan. Ya itu penting ya kan. Nah, akhlak itu penting. Nah, terus ada lagi. Ini namanya kalimat rumpang. Apa bunyi kalimat rumpang? Nanti disatukan jadi kalimat satu. Begitu kita membacanya, oh ini gambarannya itu. Itu namanya nggak tahu itu kayaknya kalimat rumpang. Coba cari dulu di googling itu. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Memajukan sekolah.
memajukan sekolah. Bagian pertama. Memajukan sekolah, mencerdaskan siswa, bekerja sama. Yakin saya dan guru lain di sekolah yakin untuk memajukan sekolah, mencerdaskan siswa, bekerja sama. Yuk, apa lagi? Saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Hah? Tadi kan katanya apa tadi, amnesia tadi, ya kan? Di sini tidak ada yang amnesia kan? Tidak kan? Tapi Pak Afrizal ini sering amnesia. Dia jamnya jam 8, jam 9, dia aduh lupa. Antara amnesia dengan gila beda. Tapi akhirnya semua ke psikolog. Heran loh. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa bagaimana Bu? Adalah sebagai fasilitator bahwa dalam setiap kegiatan merupakan fasilitator merdeka belajar. Luar biasa SMP Kaulah ya, merupakan fasilitator dalam berbagai kegiatan. Bapak Ibu, nanti kalimat-kalimat ini kita sempurnakan ya Bapak Ibu ya, kalaulah boleh ya. Mudah-mudahan nanti visi guru penggerak saya sejalan dengan visi sekolah kita. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Nah jadi nih, ada lagi nggak ini kalimat ini? Maka dari ini dapat kita rumuskan visi kita. Bukan main kita nih ya. Sampai menyelam main. Apa? Ayo Bu Haji. Visi kita mewujudkan murid yang pokoknya visi itu begitu orang bacanya langsung semangat. Begitu orang tua lewat, aku nak nyekolahin anak di sini karena kakek yo akan jadi seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu kegiatan yang pertama tadi, yaitu hasil dari belajar saya di CGP, dan demikian tadi diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan SMP Negeri 20 Marojati. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan tadi, apa yang telah kita bicarakan tadi dapat menjadi acuan bagi kita untuk kualitas pendidikan yang lebih baik lagi di SMP Negeri 20. Ini ada foto dari guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Kalau gurunya tidak bergerak, Indonesia tidak maju-maju. Nah, itu maka guru bergerak Indonesia akan maju. Itu Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.